Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang kami hormati, kami hadir menyampaikan laporan informasi resmi yang disusun dengan bahasa yang tertib, menenangkan, dan mudah dipahami, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang selama puluhan tahun telah mengabdi kepada negara. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pertanyaan muncul di tengah masyarakat pensiunan. Kapan rapel pensiun dicairkan? Bagaimana cara menghitungnya? Apa saja hak yang wajib diterima? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar, karena bagi Bapak dan Ibu, pensiun bukan sekadar angka, melainkan penopang kehidupan sehari-hari, kebutuhan kesehatan, dan bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang. Dalam laporan kali ini, kami menegaskan satu hal penting sejak awal. Seluruh informasi mengenai jadwal, target penyaluran, dan kepastian administrasi yang kami sampaikan akan distandarkan pada tanggal 20 Januari 2026. Dengan begitu, Bapak dan Ibu mendapatkan satu acuan yang jelas, tidak berubah-ubah, dan tidak menimbulkan kebingungan. Kami juga mengingatkan agar Bapak dan Ibu tidak terpancing oleh kabar simpang siur yang beredar di media sosial. Karena kabar yang tidak bersumber dari lembaga resmi seringkali menimbulkan kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapel pensiun pada dasarnya bukan hadiah, bukan bantuan, dan bukan bonus. Rapel adalah hak. Artinya, rapel merupakan selisih pembayaran yang muncul ketika terdapat penyesuaian besaran pensiun. Sementara pembayaran dengan angka terbaru belum sempat dibayarkan sejak awal masa berlakunya penyesuaian tersebut. Dalam bahasa sederhana, rapel itu seperti kekurangan bayar yang kemudian dilunasi sekaligus. Karena itulah, rapel seringkali bernilai cukup besar, terutama bila penyesuaian berlaku sejak bulan-bulan awal, sementara realisasi pencairannya dilakukan beberapa waktu kemudian. Jadi, jika Bapak dan Ibu mendengar kata rapel, yang perlu diingat adalah itu bukan tambahan yang sifatnya sukarela, melainkan kewajiban pembayaran yang memang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Lalu mengapa rapel bisa tertunda? Disinilah pentingnya memahami mekanisme administrasi. Penyesuaian pensiun biasanya mengikuti aturan pemerintah yang memerlukan proses penetapan, penyesuaian sistem, sinkronisasi data, dan verifikasi perorangan. Di lapangan, data pensiunan sangat banyak, mencakup berbagai kategori, golongan, masa kerja, dan riwayat keluarga. Karena itu, lembaga pengelola yang bagi sebagian penerima dapat melalui PT Taspen, dan untuk sebagian lainnya, sesuai ketentuan dapat melalui pengelola lain, seperti Asabri. Harus memastikan bahwa angka yang dibayarkan tepat, sah, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Proses ini memang terlihat administratif, namun tujuannya justru melindungi hak Bapak dan Ibu, agar tidak terjadi salah bayar, kekurangan bayar, atau bahkan kelebihan bayar yang bisa memunculkan kesulitan baru. Sekarang, pertanyaan yang paling sering diajukan adalah, kapan rapel itu masuk ke rekening? Dengan acuan yang sudah distandarkan, kami sampaikan bahwa tanggal 20 Januari 2026 menjadi rujukan jadwal pencairan rapel pensiun. Namun, Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal yang sering terjadi dalam praktik perbankan. Walaupun acuan pencairan mengarah pada tanggal yang sama, proses pengkreditan di masing-masing bank bisa berbeda tergantung sistem layanan, jadwal pemrosesan internal, dan lalu lintas transaksi. Karena itu, bila ada perbedaan waktu 1 hingga 2 hari di beberapa rekening, hal tersebut umumnya bersifat teknis dan tidak mengubah hak Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah jumlahnya sesuai ketentuan dan masuk ke rekening yang benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapel dihitung berdasarkan selisih antara besaran pensiun yang lama dengan besaran pensiun yang baru, lalu dikalikan dengan jumlah bulan yang menjadi periode rapel.
Jika penyesuaian besaran pensiun berlaku sejak awal tahun, maka rapel mencakup bulan-bulan dari awal masa berlaku penyesuaian sampai sebelum pembayaran dengan angka baru berjalan normal. Disinilah mengapa rapel setiap orang berbeda. Ada yang menerima rapel lebih besar, ada yang lebih kecil, dan semuanya ditentukan oleh komponen yang sah. Golongan, masa kerja, besaran gaji pokok terakhir sebelum pensiun, serta ketentuan yang mengatur struktur pensiun masing-masing kategori. Karena rapel berbeda-beda, Bapak dan Ibu dianjurkan untuk memahami posisi masing-masing dalam tabel penyesuaian yang berlaku. Tabel penyesuaian biasanya membagi penerima berdasarkan golongan, masa kerja, dan kategori penerima. Untuk pensiunan ASN, struktur golongan I sampai IV sangat menentukan. Untuk pensiunan TNI dan Polri, struktur pensiun mengikuti ketentuan yang relevan di instansi masing-masing. Namun prinsip penghitungannya tetap sejalan. Ketika angka pensiun pokok disesuaikan, maka rapel merupakan selisih yang harus dibayarkan untuk periode yang tertunda. Namun, kami perlu menyampaikan hal penting dengan bahasa yang sangat jelas agar Bapak dan Ibu merasa aman. Walaupun rapel dicairkan secara otomatis, tetap ada kondisi-kondisi yang dapat membuat pencairan terlambat. Penyebab yang paling sering terjadi bukan karena haknya hilang, melainkan karena data belum sesuai atau belum diperbarui. Misalnya, perubahan nomor rekening, rekening yang sudah tidak aktif, perubahan alamat, perubahan status keluarga, atau perbedaan penulisan nama sesuai identitas. Dalam sistem pembayaran, kesalahan kecil seperti satu huruf nama yang tidak sama bisa membuat proses verifikasi tertahan. Karena itu, sebelum memasuki tanggal 20 Januari 2026, langkah yang paling bijak adalah memastikan data Bapak dan Ibu benar dan terbaru. Cara memastikan data pun tidak rumit. Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan melalui kantor cabang pengelola pensiun terdekat, layanan resmi berbasis daring bila tersedia, atau kanal layanan pelanggan yang diumumkan secara resmi. Bila Bapak dan Ibu mengganti rekening bank, segera laporkan melalui prosedur yang benar. Bila Bapak dan Ibu pindah alamat, laporkan agar surat menyurat atau notifikasi tidak salah tujuan. Bila ada perubahan status keluarga yang memengaruhi hak tertentu, seperti hak janda duda atau ahli waris, ikuti arahan petugas resmi agar data benar-benar tercatat. Prinsipnya sederhana, semakin rapi data kita, semakin lancar hak kita masuk. Di titik ini, kami juga mengingatkan soal keamanan. Bapak dan Ibu pensiunan sering menjadi sasaran pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan bantuan mempercepat pencairan, jasa pengurusan rapel, atau meminta data pribadi dengan alasan verifikasi. Mohon diingat baik-baik, pencairan rapel yang sah tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan transfer biaya administrasi kepada oknum, dan tidak meminta Bapak dan Ibu membagikan kode OTP, PIN, atau kata sandi. Dana rapel dan pensiun masuk langsung ke rekening penerima yang terdaftar. Bila ada pihak yang mengaku petugas lalu meminta data sensitif, langkah yang benar adalah menolak dengan halus, menyimpan bukti komunikasi, dan mengonfirmasi hanya ke kanal resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain rapel, ada juga pembahasan mengenai penyesuaian besaran pensiun yang menjadi dasar terbentuknya rapel. Penyesuaian ini pada umumnya dilakukan untuk menjaga daya beli, menyesuaikan kebutuhan hidup, dan memberikan perlindungan bagi para pensiunan di tengah perubahan biaya hidup. Bagi Bapak dan Ibu yang telah lanjut usia, penyesuaian ini memiliki makna yang sangat nyata. Banyak kebutuhan yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Biaya kontrol kesehatan, obat rutin, nutrisi, perawatan, serta kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda. Dalam konteks itulah, rapel dan penyesuaian pensiun bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari ketahanan hidup keluarga pensiunan. Meski demikian, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk menyikapi rapel secara bijak. Karena rapel biasanya cair sekaligus
sebagian orang merasa ingin langsung menghabiskan semuanya. Tidak salah menggunakan rapel untuk kebutuhan penting yang memang tertunda, misalnya memperbaiki rumah yang bocor, melunasi kewajiban yang mendesak, atau memenuhi kebutuhan kesehatan. Namun, akan lebih menenangkan bila rapel juga disisihkan sebagian untuk cadangan. Cadangan ini penting, karena pada usia lanjut, situasi kesehatan atau kebutuhan keluarga dapat berubah tanpa diduga. Dengan cadangan, Bapak dan Ibu memiliki ruang aman, sehingga hidup terasa lebih stabil. Kami juga memahami, di sebagian keluarga, rapel dan pensiun sering menjadi tumpuan untuk membantu anak dan cucu. Tidak sedikit Bapak dan Ibu yang ingin berperan dalam pendidikan cucu, membantu biaya sekolah, atau membantu kebutuhan rumah tangga keluarga. Itu adalah niat baik yang mulia. Namun, kami mengingatkan dengan hormat, utamakan terlebih dahulu kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri, terutama kebutuhan kesehatan. Pengabdian puluhan tahun telah Bapak dan Ibu tunaikan, maka masa pensiun adalah masa untuk hidup lebih tenang, bukan masa menanggung beban berlebihan. Membantu keluarga boleh, tetapi jangan sampai mengorbankan kesehatan dan ketenangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bila pada atau setelah 20 Januari 2026, Bapak dan Ibu belum menerima rapel, langkah pertama yang disarankan adalah tetap tenang dan melakukan pengecekan bertahap. Pertama, pastikan rekening masih aktif. Kedua, periksa apakah ada pemberitahuan resmi dari bank atau pengelola pensiun. Ketiga, bila belum ada kejelasan, lakukan konfirmasi ke kantor cabang atau layanan resmi. Dalam proses konfirmasi, siapkan identitas dan data yang diperlukan agar petugas dapat membantu dengan cepat. Pada umumnya, kendala bisa diselesaikan bila data lengkap dan komunikasi dilakukan melalui jalur yang benar. Kami tegaskan kembali, rapel yang sah tidak hangus hanya karena keterlambatan teknis. Bila Bapak dan Ibu memenuhi syarat dan datanya benar, hak itu tetap tercatat. Keterlambatan biasanya adalah soal verifikasi atau teknis perbankan, bukan penghapusan hak. Karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu panik, tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan yang berisiko, dan tidak perlu percaya pada pihak yang menawarkan jalan pintas. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa informasi mengenai rapel pensiun dan penyesuaian besaran pensiun adalah bagian dari hak para pensiunan, ASN, TNI, dan Polri yang harus dijaga bersama. Negara menghargai pengabdian Bapak dan Ibu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga melalui pemenuhan hak yang tertib dan terukur. Dengan acuan tanggal 20 Januari 2026 sebagai standar jadwal, Bapak dan Ibu diharapkan memiliki pegangan yang jelas untuk mengatur rencana keluarga, rencana kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga. Pastikan data Bapak dan Ibu sudah benar. Hindari informasi yang tidak resmi, dan jaga keamanan data pribadi agar hak diterima dengan aman. Terima kasih Bapak dan Ibu pensiunan yang kami muliakan atas perhatian dan kesediaan menyimak laporan ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam menjalani masa pensiun. Kami akan terus menyampaikan informasi yang menenangkan dan bermanfaat sesuai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran berlebihan, dan seluruh hak Bapak dan Ibu dapat diterima dengan tertib.